jam 10 waktu Indonesia Barat akan diadakan di 2 lokasi. Bapak Ibu yang berada di Sepanas, Bengkong, Batam Center dan sekitarnya bisa mengikuti ibadah raya di GSKI Theophany Sepanas. Tepatnya Kompleks Ruko Tanah Mas, Blok C nomor 6, Deretan Noni Bakri. Dan Bapak Ibu yang berada di daerah Batu Aji dan sekitarnya bisa mengikuti ibadah di GSKI Theophany Batu Aji, tepatnya Aula Workshop Sekolah SSD Blok B lantai 1 Batu Aji. Hai kawan muda, mari hadirilah ibadah Yud setiap Sabtu pukul 19.00 yang diadakan di GSKI Theophany Batu Aji. Untuk anak muda, jangan lupa ya, check it out! Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan mengambil amplop persembahan dan memasukkan di kotak persembahan yang tersedia, atau melalui rekening BCA 71952 61938 atas nama GSKI Theophany SP. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kini GSKI Theophany membuka pendaftaran bagi yang berkerinduan untuk terlibat aktif dalam pelayanan GSKI dengan pendaftaran di bawah ini, yaitu ada pemain musik, WL atau worship leader, dan singer. GSKI Theophany juga membuka pelayanan terkhusus untuk anak-anak kita, yaitu menjadi guru sekolah minggu. Untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih yang ingin mendaftar, bisa hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Minggu ini kita akan mengadakan ibadah komsel pada tanggal 4 Juli 2025 jam 7 waktu Indonesia Barat. Untuk tempat nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp group atau media sosial gereja milik kita. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih, kini GSKI Theophany memiliki platform media sosial, yaitu ada Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan lupa ya untuk di-follow di bawah ini. Demikianlah informasi ibadah sepekan ini. Kami dari mahasiswa STT Ekumene dengan saya sendiri, Joshua Marpau, Saya Bayu Kelvin Sagala mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih. Dadah. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang kita bisa berkumpul lagi bersama di tempat ini untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya
datang melangkah di tempat ini ada satu sukacita untuk kita lebih lagi meninggikan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh yang telah mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan di pagi hari yang indah ini Bapa, untuk kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini. Ampuni setiap salah, hal yang masih meleset dalam pikiran, perkataan, dan yang kami lakukan. Ampuni, maafkan kami Bapa. Layakkan setiap kami ada di hadapan-Mu saat ini. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Pujian, penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Beracaralah dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami membawa korban, kami mau mengasihi-Mu Bapa. Mari kita naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu. Lingkupi aku dalam hadirat-Mu. Lingkupi
Tuhan syukur kita Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Bapa. Kami puja Ini kami anak-anak-Mu, datang di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa hati kami persembahkan padamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang menjadi juru selamat kami sampai selamanya. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus sampai air menutup mata kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bawa korbanku, hati yang mengasihi-Mu. Ku menghormati-Mu Bapa segenap jiwa. Segala
bersukacita lagi di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan. Haleluya. Mari. Katakan Tuhan baik hari ini. Amin. Masih tetap berdiri, Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus.
Lembang jiwa kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Kami mau mendengar nasihat-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan nanti ya Tuhan, itu boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam. Terlebih Bapa, itu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karenanya, Roh Kudus, urapilah setiap hati pribadi lepas pribadi yang ada di ruangan ini Bapa. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapilah, kuasailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan dikatakan nanti Bapa itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mau mendengar firman-Mu. Semua siap mau mendengar firman Tuhan bersama kita, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Ku serahkan sisa waktuku untuk melayani. Ku serahkan sisa waktuku
ini menjadi rindu kami Tuhan. Kami berjuang supaya seluruh kehidupan kami, sisa hidup yang masih ada pada kami, kami pergunakan untuk melayani Engkau. Sehingga di ujung akhir hidup kami ada senyuman indah yang kami dapatkan daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berkata kepada kami, sabaslah wahai hambaku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan kami Bapa. Beri kami hikmat, marifat, kebijaksanaan supaya di hari-hari ke depan kami lebih sungguh lagi mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan suara kami, mempersembahkan hidup kami untuk menjadi korban dupa yang berbau harum di hadapan. Terima kasih Tuhan. Sembari puji-pujian yang sudah kami naikkan, kiranya juga Engkau memberkati kami hari ini. Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan menyejukkan jiwa kami, yang akan menjadi rema bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari ini. Kami persiapkan hati dan pikiran kami pagi hari ini Bapa. Berbicaralah Engkau kepada kami sekalian, kepada seluruh sidang jemaat-Mu, terlebih kepada hamba-Mu yang berdiri di tempat ini pada saat ini Bapa. Banyak kekurangan, banyak dosa yang masih melingkupi kami. Tetapi kasih karunia-Mu biarlah melimpahi kami, sehingga kami mampu melepaskan diri dari segala keterikatan kami. Roh Allah kami luaskan seluas-luasnya bekerja di ruangan ini, sehingga pemberitaan firman ini akan menjadi benih yang baik, yang akan bertumbuh di hati kami dan akan berakar, bertumbuh dan akan menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan kami. Ada yang berbuah menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami terima kebenaran firman ini dengan penuh pengucapan syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu? Bisa dilewati ya. Meskipun memang hari-hari ini kita melihat ada kondisi-kondisi yang tidak memberikan sinyal keamanan bagi kita. Kalau Bapak Ibu mengikuti hari-hari ini terjadi pergolakan antara kedua negara, yaitu Iran atau yang dulunya disebut sebagai Persia, itu sedang berperang melawan Israel. Yang dalam sejarahnya dulu sebenarnya kedua negara ini cukup bersahabat. Dan negara yang mengakui kemerdekaan Israel itu termasuk juga Iran. Dari Alkitab juga kita menemukan bahwa sebenarnya Persia itu banyak melakukan dukungan kepada umat Tuhan, termasuk dalam kepemerintahan Raja Kores dan sebagainya. Itu sebenarnya Persia itu dipakai oleh Tuhan untuk menolong umat-umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tetapi hari-hari ini peperangan yang terjadi sebenarnya mengisyaratkan bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu, lewat peristiwa ini tentu kita harus berani mengambil sikap apa yang harus kita persiapkan hari-hari ini
Karena tanda-tanda itu sudah semakin nyata menjelang hari Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, jika hari Tuhan itu tiba, apakah kita jemaat Tuhan yang ada di GSKI Teofani Sungai Panas ini, kita sudah siap, kita memiliki iman yang benar, dan kita pasti dikenal oleh Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah kita pasti dikenal oleh Tuhan ketika kita sudah bertemu nanti di kedatangannya kali yang kedua, ataupun ketika kita mengakhiri perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya rema yang dibagikan pada pagi hari ini bisa menjadi landasan dasar, menjadi satu target yang harus kita penuhi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang disebut pengikut Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita baca secara bersama-sama supaya ini menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Bisa ditampilkan? Atau kita baca saja Bapak Ibu, Roma 8 ayat yang ke-29, 1, 2, 3, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan ini tentu mengisyaratkan beberapa hal yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau disebut sebagai orang Kristen, orang pilihan yang dipanggil oleh Tuhan dari sejak semula, artinya kita adalah umat yang diperkenankan mendapatkan berita baik, yang telah diperkenankan untuk mengikuti seorang teladan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada orang yang tidak terpilih untuk tidak lahir di era ini. Artinya kalau di zaman-zaman perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang lahir, tentu ia hanya bisa mengikuti hukum Taurat atau kitab-kitab para nabi dan sebagainya, atau hidup mengikuti anjuran-anjuran imam. Tetapi kita yang diperkenankan lahir di era setelah kelahiran Tuhan kita Yesus, maka kita disebut sebagai umat pilihan. Umat pilihan di sini menyangkut kita diperkenankan untuk meneladani kehidupan Tuhan kita Yesus. Tetapi Bapak Ibu, ayat ini menuntut kita. Ada tuntutan di dalam ayat ini yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi Bapak Ibu, beberapa kali saya mencoba mengemukakan kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi banyak
dari teman-teman atau rekan-rekan saya ketika saya sampaikan ini sebagai orang Kristen, kita harus sama seperti Kristus. Lantas akan muncul kalimat-kalimat negatif. Tidak mungkin bisa sama seperti Kristus karena dia adalah Tuhan. Tetapi mungkin dia lupa bahwa ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, ia melepaskan haknya atau berusaha tidak melakukan kehendaknya sendiri. Tetapi ia berusaha bagaimana ia tersambung dengan Bapa yang memberikan kesempatan untuk dia ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi sebenarnya Kristus pun untuk dia menjadi sama seperti Bapanya, penuh dengan perjuangan. Dia memperjuangkan bagaimana ia dapat melakukan kehendak Bapanya. Supaya apa? Supaya orang-orang pada waktu itu yang ada di zaman itu boleh melihat kehadiran Allah secara sungguh-sungguh di tengah-tengah mereka. Demikian juga yang menjadi tuntutan bagi kita ketika kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tentunya ayat ini berlaku bagi kita bagaimana kita harus berperilaku seperti Kristus. Supaya orang-orang di sekitar kita juga merasakan bagaimana Kristus itu sesungguhnya. Itu yang dituntut oleh ayat ini. Menjadi seperti Kristus bukan dalam hal keilahiannya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana cara hidupnya ketika ia melakukan kehendak Allah. Maka dalam ayat ini menunjukkan adanya sebuah proses perjuangan. Perjuangan yang berkesinambungan. Saya melihat Bapak Ibu ada misalnya seorang anak yang diangkat di tengah-tengah sebuah keluarga. Meskipun anak ini tidak menjadi darah daging dari bapak atau ibu ini, tetapi saya menemukan ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, wajah anak yang diangkat ini menjadi mirip, menjadi hampir sama dengan gambar bapak dan ibunya. Kira-kira apa yang menjadi kunci utamanya kenapa bisa demikian? Tentu ada hal-hal, ada sifat-sifat yang teradopsi di dalam diri anak itu sehingga ia berperilaku sama seperti bapaknya walaupun bapaknya itu bukanlah bapak kandungnya. Demikian juga kita sebagai umat Kristen yang mengaku sebagai orang tebusan dan mengaku percaya kepada Kristus. Harusnya di dalam diri kita ini sifat dan karakter Kristus itu harus mengalir. Harusnya sudah ada di dalam kehidupan kita ini. Dan ini tidak dapat dilakukan dalam sehari saja, tetapi ada progres kehidupan. Mungkin kita mengenal Kristus di usia mungkin ada yang mengenal 10 tahun, ada yang sudah 3 tahun dan sebagainya. Tetapi setelah pengenalan kita kepada Kristus, harusnya sifat dan karakter Kristus itu mulai terimpartasi di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang disebut dengan progres kehidupan. Harusnya kita berprogres. Kalau pengenalan kita kepada Kristus mungkin sebatas mujizat pada waktu kita percaya kepada Kristus. Tetapi hari-hari ini kita harus sudah mulai bertumbuh kepada pengenalan yang sungguh. Pengenalan yang sungguh itu harusnya berujung bagaimana hidupku melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh
kepada Kristus. Harusnya ujungnya di sana, bukan lagi ujungnya bagaimana saya mendapatkan berkat, bagaimana saya mendapatkan kesembuhan, bagaimana saya mendapatkan mujizat dan sebagainya. Kalau itu masih ada di tengah-tengah kita pada saat hari ini, artinya pengenalan kita kepada Kristus belumlah sungguh-sungguh. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita menjadi biji mata Tuhan, kalau kita menjadi umat kesayangan Tuhan, tentu Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menghalaukan sakit penyakit dari kita. Kalau itu tidak mengandung atau tidak membawa keselamatan, Allah akan menghalaukan itu dari kita. Tetapi kalau sakit penyakit itu tiba dalam hidup kita dan itu mempunyai tujuan supaya kita lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan biarkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Setiap peristiwa yang terjadi, jika itu mengandung keselamatan, maka itu akan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari berprogres Bapak Ibu, untuk kita menjadi pribadi yang dapat menjadi serupa dengan gambarannya. Keselamatan di sini Bapak Ibu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita mati dan masuk surga, bukan. Tetapi keselamatan yang sesungguhnya itu bagaimana kita sudah mulai memperagakan Kristus itu, hidup Kristus itu sejak kita ada di tengah-tengah dunia ini. Mari terus berjuang untuk mengalami transformasi, untuk mengalami bagaimana sifat-sifat Kristus itu mulai melekat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu untuk kita dapat menjadi seperti Kristus itu tidaklah gampang. Tentu ada proses yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup Kristus itu, sikap atau karakter Kristus itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita. Tidak akan pernah bisa kita hidupkan di dalam kehidupan kita jikalau hidup kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama itu belum kita lepaskan. Tidak akan bisa. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi mungkin sudah bekerja seharian atau 2 hari lah tidak mandi. Tidak mandi, memakai baju 2 lapis misalnya kan. Kemudian Bapak Ibu pulang ke rumah karena ada sebuah undangan, Bapak Ibu buka lapisan baju yang paling luar saja. Kemudian Bapak Ibu pakai baju yang baru. Kira-kira aroma tubuhnya masih di situ enggak? Masih. Dan pasti tidak akan menghasilkan kenyamanan bagi orang di sekitarnya. Demikian juga orang yang memakai baju tersebut. Kenapa? Karena baju yang dia pakai, baju yang lama itu belum dia lepaskan dari tubuhnya. Dia belum membersihkan dirinya. Sehingga orang-orang Kristen dimanapun berada, ketika kita masih mengenakan hidup kita yang lama, cara hidup kita yang lama, sekalipun kita disebut orang yang sudah bertobat, orang yang datang ke rumah Tuhan sehari-hari, menikmati Tuhan, menjadi pelayan, penyampai firman di mimbar ini, ketika baju atau karakter dosamu yang lama masih melekat di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah lingkunganmu pasti engkau akan berbau. Bau busuk kita itu akan kehirup. Maka untuk menjadi manusia, menjadi pribadi yang sama seperti Kristus, tidak ada jalan lain Bapak Ibu kecuali kita harus mati terhadap dosa kita. Kita harus melepaskan cara hidup kita yang lama.
kalau kita tidak melepaskan cara hidup kita yang lama, sebesar apapun, sebaik apapun firman Tuhan yang disampaikan lewat mimbar ini, lewat Truth ID, lewat ibadah-ibadah yang lain, itu tidak akan membawa impartasi yang penuh. Karena baju yang lama yang kita pakai, yang berbau busuk itu masih kita kenakan. Maka yang baru itu akan terkamiri, akan terpengaruh dengan bau dari baju yang lama. Maka Bapak Ibu, untuk kita menjadi sama seperti gambaran Kristus, kita harus melepaskan dosa kita. Kita harus mematikan manusia lama kita, identitas lama kita yang mungkin terikat dengan ego, dengan dosa, dengan cara hidup kita yang duniawi. Itu harus kita lepaskan terlebih dahulu. Tentu melepaskan ini Bapak Ibu tidaklah perkara yang gampang, susah. Kalau saya mengukur diri saya Bapak Ibu, yang biasanya saya sangat gampang marah, tetapi hari-hari ini saya berjuang bagaimana saya harus mengekang kehidupan saya dari marah. Saya harus berjuang. Kalau dari sisi usia Bapak Ibu, saya masih muda, masih cukup berpotensi mengejar kekayaan dan sebagainya, lewat karir dan sebagainya. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu, saya coba belajar bagaimana menaruh hidup saya di tangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mulai menyadari kalaupun saya harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian keluarga saya, rumah tangga saya tidak mengalami damai sejahtera, apa gunanya saya memperoleh seluruhnya itu kalau akhirnya hidupku tidak diselamatkan? Maka hari-hari ini Bapak Ibu, saya berusaha berdoa kepada Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, jadilah rencanamu bagiku. Kalau aku harus menjadi berkat, biarlah aku menjadi berkat untuk orang lain. Demikianlah cara saya untuk mulai melepaskan kehidupan lama saya. Tentu Bapak Ibu mempunyai cara hidup yang berbeda. Maka dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 dan ke-10 boleh ditampilkan. Kolose 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu, ketika saya juga boleh melepaskan kehidupan lama, maka dengan cara inilah kita mendapatkan pembaharuan. Untuk supaya kita mendapatkan sesungguhnya gambaran Allah itu boleh kita masukkan, boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita ini. Di sini juga ditulis Bapak Ibu, jangan lagi kita saling mendustai. Mendustai di sini bukan hanya mendustai terhadap kita, terhadap Tuhan, perilaku kita, tetapi lebih kalau lagi kita sudah mengaku sebagai pengikut Kristus, kalau kita mengenakan cara hidup yang lama, tentu di dalamnya kita sedang melakukan dusta. Dan dusta yang kita lakukan ini bukan dusta kepada manusia, tetapi dusta kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, marilah kita mulai menanggalkan manusia lama kita.
mulai membersihkan dosa-dosa kita, supaya karakter Kristus itu masuk di dalam kehidupan kita. Dan gambar diri kita ini akan diperbaiki. Gambar diri kita yang sudah rusak ini mulai diperbaiki dengan gambar kalik Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mengidentifikasi dosa-dosa apa yang kita lakukan. Misalnya kalau kita membuat sebuah tabulasi, mungkin dosa yang paling sering kita lakukan ada 10. Dosa A, B, C, dan D. Mari kita mulai identifikasi dosa mana yang paling utama yang harus kita lepaskan. Karena melepaskan dosa itu tidak segampang menggigit cabai Bapak Ibu. Di situ digigit, di situ pedas. Atau membalikkan telapak tangan. Ya kan? Kalau ada masalah terjadi, kita menyelesaikannya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Di situ kita balik, selesai masalahnya. Bukan. Sama halnya dengan mematikan kehidupan kita yang berdosa ini. Kita harus membiasakan diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang seturut dengan kebenaran Kristus, seturut dengan firman Allah. Dengan cara itulah kita mulai bisa mematikan kehidupan-kehidupan dosa kita. Keinginan daging kita ini Bapak Ibu sudah tertempa semenjak kita mulai dari lahir. Yang diajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang berhasil. Tetapi keberhasilan yang diajarkan kepada kita semenjak dari kecil bukanlah keberhasilan bagaimana hidupmu dapat menyenangkan hati Tuhan, bukan. Tetapi yang diajarkan dari kecil bagaimana kita berhasil dalam pendidikan, meraih cita-cita yang baik, meraih posisi dan jabatan yang baik, kemudian kita menjadi orang yang kaya raya. Setelah kaya raya kita menikah, kemudian kita memiliki keturunan, memiliki anak laki-laki, anak perempuan. Itu yang diajarkan kepada kita semenjak dari masa kecil kita. Termasuk saya mulai dari kecil, saya tidak pernah diajarkan bagaimana kamu berhasil melayani Tuhan, bukan. Tetapi yang diajarkan bagaimana kamu sekolah bagus, kemudian bekerja bagus, kemudian dapat uang, menikah, dapat posisi bagus, kaya raya. Itu saja yang diajarkan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kita harus diajarkan bagaimana kita menjadi pribadi yang berhasil. Tidak perlu harus kaya raya kalau Tuhan tersenyum melihat perbuatan kita. Kalaupun kita kaya raya, banyak harta dan sebagainya, seharusnya harta yang kita miliki itu kita persembahkan bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Itu harusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai melepaskan karakter dosa kita itu, supaya hidup Kristus itu boleh kita peragakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi manusia baru itu adalah identitas di mana Kristus telah hidup di dalam diri kita. Yang disebut menjadi manusia baru itu ketika seseorang melihat misalnya si A yang dahulu dia menjadi pribadi yang sangat jahat, yang senantiasa mengerjakan pekerjaan atau karakter yang tidak berpadanan dengan kitab suci. Tetapi hari ini dia melihat ada Kristus, perbuatan yang baru, ada karakter-karakter yang baru yang mengajarkan tentang kasih. Itu nyata di dalam kehidupan seseorang. Maka kita bisa mengatakan dia sudah menjadi manusia baru. Demikian kita yang hadir pada hari ini. Ketika di dalam hidup kita
orang sudah melihat Kristus ada di dalam diri kita melalui perbuatan-perbuatan kita, maka pada saat itulah kita disebut sebagai manusia yang baru. Mari kita buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 dan 14. Apa sih sifat-sifat yang harus kita kerjakan supaya kita menjadi manusia yang baru? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Next, 13. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. 13. Ya, 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ada seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu, supaya kita boleh menjadi manusia yang baru yang memiliki gambaran yang sama dengan anaknya, tidak ada cara lain kecuali kita mengenakan yang pertama, harus ada belas kasihan. Karena belas kasihan itu adalah sifat Allah, karakter Allah. Oleh karena belas kasihan Allah lah, maka Ia mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kemudian kita harus mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Kalau dari karakter ini, sifat ini belum ada di dalam kehidupan kita, maka kita wajib bertobat. Maka kita wajib memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita wajib merenungkan kembali apakah pola kebertuhanan kita sudah benar atau belum. Karena banyak orang mengaku menjadi seorang Kristen, tetapi perilakunya begitu bengis. Banyak orang yang sudah melayani di mimbar-mimbar gereja tetapi tidak punya kerendahan hati. Banyak orang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tetapi tidak punya kelemah lembutan, tidak punya kesabaran. Jadi artinya Bapak Ibu, kira-kira karakter siapakah yang dia peragakan di tengah-tengah pelayanannya? Ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Bukan hanya kepada Bapak Ibu, tetapi terlebih kepada saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya harus merenungkan. Tentu banyak kesalahan yang masih saya lakukan di dalam kehidupan ini. Banyak hal-hal yang belum sepadan, yang belum berpadanan dengan kebenaran Kristus ini. Tetapi saya harus berjuang mengenakan ini. Saya harus berjuang mencoba mengenakan bagaimana saya harus menjadi pribadi yang sabar. Meskipun menyakitkan mungkin,
tidak terbiasa. Tetapi kita harus berusaha mengerjakan ini. Karena dengan jalan mengerjakan inilah kita bisa disebut menjadi pribadi yang sama dengan gambaran anaknya. Kalau kita tidak pernah berhasil mencapai gambaran anaknya, maka anaknya itu belumlah bisa dikatakan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau kita berhasil mengerjakan hal ini Bapak Ibu, kalau kita berhasil mencapai gambaran anaknya itu, maka saat itu jugalah kita akan dianggap sebagai saudara. Tahukah Bapak Ibu kalau dimaksud dengan saudara itu, yang dimaksud dengan saudara itu harusnya sepenanggungan, sependeritaan. Tetapi banyak orang mengaku menjadi saudara-saudaraan Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi masalah. Mengaku menjadi saudara seseorang, tetapi ketika seseorang itu mengalami permasalahan, kita yang diakui sebagai saudaranya ini kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi saudara yang dimaksud di sini adalah menjadi hidup sepenanggungan, seperasaan dengan Kristus. Itu yang dimaksud dengan saudara. Maka mari kita berusaha Bapak Ibu. Kita harus mulai berjuang mengubah karakter kita di dalam kehidupan kita ini. Karena dengan jalan demikianlah gambaran Allah itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi pribadi yang mencapai gambaran Allah yang semula itu, yang sempurna itu, tidak ada jalan lain kalau tidak melalui Roh Kudus. Sebanyak apapun Bapak Ibu menerima kebenaran firman Tuhan di mimbar ini, kalau Roh Kudus tidak hidup di dalam kehidupanmu, itu hanya menjadi sebuah lantunan, menjadi sebuah pemberitaan, menjadi sebuah informasi, tetapi informasi itu tidak akan pernah terserap dalam pikiran kita, masuk ke dalam relung hati kita, dan akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita. Maka yang kita butuhkan hari-hari ini harusnya Roh Tuhan. Bagaimana Roh Tuhan itu turun ke atas kita, supaya Ia mulai memperbaharui cara berpikir kita, cara pandang kita di dalam mengiring Tuhan. Kalau Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan bagaimana kita dapat memperbaharui hati kita. Roh Kuduslah yang akan bekerja secara luar biasa, akan memberikan rema yang baru. Bagaimana setiap firman Allah yang kita terima di tempat ini menjadi termanifestasi di dalam kehidupan kita. Hanya Roh Kudus yang dapat menginsyafkan kita. Kalau kita melakukan sebuah pelanggaran, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada jalan lain Bapak Ibu yang menegur Bapak Ibu dan saya, tidak ada selain Roh Kudus. Maka berbahagialah Bapak Ibu dan mengucap syukurlah kalau engkau melakukan sebuah kesalahan, tetapi di waktu-waktu tertentu ada Roh yang mengingatkan, engkau salah dalam bertindak, engkau salah dalam melakukan hal ini. Berbahagialah Bapak Ibu karena Roh Tuhan masih tinggal di dalam hidupmu. Kalau engkau mulai melakukan sebuah pelanggaran kemudian tidak ada respon, tidak ada lagi yang mengingatkan Bapak Ibu, menganggap semua pelanggaran itu menjadi biasa-biasa saja, maka mulailah bertanya, apakah engkau sudah ditinggalkan
oleh Roh Kudus atau tidak? Ataukah roh Tuhan itu engkau sudah padamkan di dalam hatimu? Maka pastikanlah kalau engkau berbuat salah sekecil apapun dalam perenunganmu, di dalam doamu, di dalam perjalananmu, di dalam pekerjaanmu, ada roh Tuhan yang mengingatkan, anakku engkau berbuat salah, jangan engkau mengulangi lagi. Berarti Tuhan masih ada di dalam hidup. Maka Bapak Ibu, mari kita memperbaharui kedewasaan kita di dalam Tuhan. Sampai kita memiliki kesatuan iman, pengetahuan akan Allah, sampai kita memiliki kesatuan iman tentang pengetahuan Allah yang sesungguhnya, tentang anaknya. Karena pada saat itulah kita akan mengalami kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang maksimal, seperti apa yang dimau Kristus dalam Roma 8 ayat 29 tadi. Kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu, supaya ia, anaknya itu, Yesus itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kitalah saudara-saudara Kristus apabila kita mencapai gambaran seperti gambaran Kristus. Maka Bapak Ibu, tanamkanlah komitmen di dalam hidup kita masing-masing. Kita harus menghidupkan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus menghidupkan hidup Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, Bapak Ibu, sia-sialah kita menjadi seorang yang dipilih, lahir di era ini, mendapatkan berita baik tentang keselamatan. Dan kita bisa mencontoh figur seperti apa yang benar yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, mari berjuang. Terlebih kepada anak-anak muda yang ada. Semenjak dari masa mudamu engkau mengenal kebenaran ini, tentu engkau akan menjadi orang yang lebih hebat daripada kami yang mengenal kebenaran ini terlambat. Percayalah, kalau engkau mengiring Tuhan dengan baik, kalau engkau menjadi biji mata Tuhan, engkau tidak akan dibiarkan terluntang-lantung, baik dalam ekonomimu, kesehatanmu, masa depanmu dan sebagainya. Karena engkau biji mata Tuhan dan engkau akan dilindungi. Perlindungan Tuhan itu tidak terbatas. Tetapi ingat, engkau harus memanfaatkan semua potensi yang ada di dalam dirimu. Engkau harus rajin. Engkau harus kreatif. Engkau harus melakukan hal-hal yang tidak orang lazim lakukan. Tetapi harus berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau melakukan itu, maka Tuhan punya medium untuk memberkati engkau. Kalau engkau bekerja tidak baik, bagaimana Tuhan bisa memberkati engkau? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan itu punya tatanan. Kalau seseorang bekerja dengan baik, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka Tuhan akan memberkati engkau lewat media itu, lewat media pekerjaan. Kalau engkau bersekolah dengan baik, Tuhan akan memberkati engkau lewat pelajaran yang ada. Demikianlah cara Tuhan, tidak terbatas adanya. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, kenakanlah hidup Kristus. Supaya di akhir kehidupan kita ini, gambar anaknya itu Allah Bapa temukan juga di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Harus, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena gambar anaknya itulah yang akan dikenal nanti di sana. Apakah kalau kita disebut sebagai orang Kristen, apakah orang ini memiliki gambar yang sama dengan gambar Kristus atau tidak?
Kalau tidak, kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan-Nya. Mari Bapak Ibu kita ambil komitmen kita. Kita harus senantiasa bersedia membawa kematian Yesus. Kematian Yesus itu artinya perjuangan melakukan kehendak Bapa. Kita harus mengenakan target di dalam kehidupan kita. Kita harus mampu mengenakan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melakukan ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, singers dan pemimpin pujian masuk. Kita naikkan pujianku senantiasa, supaya ini boleh menjadi komitmen kita bersama-sama di hari-hari ke depan, untuk kita berjuang mengenakan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Biasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Hidupku kini, hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Oleh iman di dalam Yesus Tuhan, hidup Yesusku sekalipun nantiku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang kuingini. Kita angkat lagi pujian ini, kiranya ini menjadi komitmen kita bersama-sama pagi hari ini. ku senantiasa Angkat hatimu, bersedia selidikilah jiwamu. Apakah engkau sudah mengenakan hidup Kristus atau bukan? Barangkali engkau menjadi Kristen saat ini, tetapi hidup lamamu yang engkau hidupi setelah engkau mendengar kebenaran firman Tuhan. di dalam hidup ini. Maka berjuanglah. Haleluya. Hidupku kini bukan aku lagi, Melainkan Kristus di dalamku. Amin. hanyalah oleh iman di dalam Yesus Tuhan,
firman ini datang kepada saudara dan saya pada saat pagi hari ini. Mari merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan kita. Apakah perjalanan kekristenan kita sudah benar atau bukan? Renungkan. Renungkan apakah hidup Kristus telah kita peragakan atau bukan. Bagaimana engkau bersikap kepada keluargamu? Bagaimana anak-anak muda merespon terhadap orang tua? Bagaimana engkau melakukan kegiatanmu sehari-hari? Apakah engkau menggambarkan kehidupan Kristus atau bukan? Jika bukan, maka waktu ini adalah waktu yang tepat. Waktu ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk mulai memperbaharui bagaimana sebenarnya tujuan Kristus di dalam kehidupan. Saya minta Sigar menyanyikan pujian ini dengan lemah lembut kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Atas segala salah dan dosamu, minta ampun kepada Tuhan supaya Roh Kudus turun ke atasmu dan Ia akan memperbaharui hidup. Haleluya. Haleluya Bapa. Hamba-Mu berdiri di tempat membawa setiap sidang jemaat-Mu hari ini. Atas segala dosa kami, ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami dalam perbuatan kami sehari-hari terhadap saudara kami, terhadap orang tua kami, terhadap anak istri. Kami mengambil komitmen untuk kami diperbaharui Bapa. Ampuni kami. Terima kasih atas lawatan-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih atas nasihat-Mu bagi kami hari ini. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang mengalami transformasi kehidupan, meninggalkan kehidupan kami yang lama, dan kami masuk dalam kehidupan kami yang baru, yaitu manusia yang baru, yang mengalami perubahan pikiran, tindakan, perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Demikian kami akan mencapai gambar yang sempurna, supaya Engkau menjadi yang sulung di antara kami saudara-saudara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman-Mu ini sudah selesai disampaikan.
Tetapi Roh Kudus, bermanifestasilah Engkau di hati kami masing-masing, supaya firman ini menjadi kekuatan baru, menjadi rema, menjadi pengingat bagaimana kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas waktu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Jontri. Pak Joni. Maaf. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan dari media.
pengumuman untuk komsel hari Jumat bertempat di rumah Pak Roy, ya, Mama Clarissa ya. Ya, kita mau menutup ibadah kita untuk doa berkat. Pak John Tri dipersilakan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami Bapa, untuk kami boleh menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan hidup Kristus di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, Engkau tolong kami, Roh Kudus. Ingatkan kami terus ya Bapa, untuk boleh hidup di dalam Kristus, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, karena kami percaya kasih Tuhan terlebih dahulu sudah kami rasakan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, agar hidup kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai dan urapi kami, agar hidup kami senantiasa memancarkan kasih Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Joni Mart Sitio yang sudah menabur kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarga anak-anaknya, pekerjaannya, pelayanannya dimanapun ia berada Tuhan, menjadi berkat untuk setiap orang. Terima kasih Bapa, demikian juga para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati juga setiap jemaat yang